semuanya, balik lagi bareng gue Jaya di Lensa Sejarah Nusantara. Kali ini kita bakal bahas salah satu konflik paling panjang di Indonesia tentang organisasi Papua Merdeka atau OPM yang dari tahun 1965 sampai sekarang masih belum kelar juga. Tapi kita nggak cuma bakal ngomongin soal politik dan sejarah aja, tapi juga sisi kemanusiaan. Karena di balik konflik ini ada banyak banget cerita luka dan harapan yang belum selesai. Gue udah bareng 2 tamu luar biasa hari ini. Yang pertama ada Novita, peneliti sejarah dan politik Papua. Halo Mbak. Hai Jaya, makasih udah undang saya. Seneng banget bisa sharing soal ini. Dan narasumber kedua kita, gue cukup emosional sih bacanya. Beliau adalah Fajril, korban selamat dari tragedi pembantaian pekerja PT Palapa Timur Telematika. Makasih banget udah mau hadir di berbagai cerita. Iya Jaya, saya juga terima kasih udah dikasih ruang buat cerita. Oke, balik ke sejarah dulu Nop. Sebenarnya gimana sih awal mula munculnya OPM ini? Jadi, ini semua bermula waktu Papua masuk ke Indonesia lewat perjanjian New York tahun 1962. Setelah itu, ada PEPERA semacam referendum di tahun 1969. Nah, banyak orang Papua merasa prosesnya gak jujur. Dari situlah muncul gerakan pro kemerdekaan yang akhirnya dikenal sebagai OPM. Jadi dari awal itu emang udah ada rasa nggak puas ya? Kayak merasa kami nggak diajak ngomong. Persis banget. Dan tambah parah karena pembangunan gak merata, terus pendekatan ke sana lebih banyak pakai kekuatan, jadi rasa kecewanya makin dalam. Kalau dari sisi negara, seberapa besar sih ancaman dari konflik ini? Besar Jaya, pertama, kalau Papua sampai lepas bisa jadi daerah lain ikut minta merdeka juga. Kedua, gangguan stabilitas nasional terutama di wilayah timur. Dan ketiga, Indonesia terus ditekan dunia internasional soal dugaan pelanggaran HAM di Papua. Jadi, garingan urusannya. Sekarang kita ke Fajril. Waktu tragedi di kamp pekerja itu apa sih sebenarnya terjadi? Jadi waktu itu tanggal 2 Maret 2022 jam 3 pagi, kita lagi tidur di camp di arah Beoga Barat. Tiba-tiba sekitar 10 orang bersenjata tajam dan senjata api menyerang. Mereka bawa parang, panah, kapak, dan senjata api. Lalu setelah itu 8 teman saya langsung dibantai di tempat. Saya satu-satunya yang selamat. Hari ke hutan dan ngumpet 3 hari di sana. 3 hari sendirian, gimana cara bertahan? Ya cuma minum air hujan, gak makan, dan tidur pun gak tenang. Saya trauma berat pas dievakuasi. Saya cuma bilang teman-teman saya semua mati di bawah. Apa yang paling gak bisa dilupain? Ya banyak hal sih, terutama teriakan teman-teman saya. Mereka masih hidup waktu disiksa. Saya cuma bisa dengar, gak bisa bantu. Sampai sekarang suara itu masih muncul kalau saya tidur. Kayak ditinggal sendirian di neraka aja ya. Nop, kalau dilihat dari semua ini, kenapa konflik ini susah banget diberesin? Karena pendekatannya lebih kekerasan, bukan komunikasi, ada juga krisis kepercayaan antara masyarakat Papua sama pemerintah. Dan pihak-pihak di lapangan juga banyak. Gak cuma OPM, tapi ada aktivis, tokoh adat, bahkan kepentingan asing. Wah, ngomong soal asing emang ada ya campur tangan luar? Ada beberapa negara di Pasifik kayak Vanuatu itu secara terbuka dukung Papua Merdeka. Terus organisasi HAM internasional sering banget angkat isu ini. Kadang tanpa tahu kondisi aslinya di sana. Jadi situasi makin rumit deh. Fajril, setelah semua yang dialami, apa sih harapan buat kedepannya? Saya cuma pengen hidup tenang, orang bisa kerja, bisa sekolah tanpa takut. Saya pingin Papua aman buat orang asli sana maupun orang luar. Kita bisa saling percaya lagi sama mereka. Saya juga berharap kita bisa mulai dari dialog, bangun kepercayaan, jangan cuma bangun jalan dan jembatan, tapi juga sembuhin luka-luka yang udah lama. Wah, terima kasih banyak Lovita dan Fajril. Cerita kalian berdua hari ini bener-bener bikin kita mikir soal Papua. Teman-teman mendengar, semoga obrolan ini bisa jadi bahan renungan kita semua. Karena Papua bukan cuma soal politik, tapi soal manusia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Jaya pamit dulu dari Nasa Sejarah Nusantara.